Yang pertama tentu memang karena waktu. Dan memang kalau kemudian menilik dalam sejarah Islam, kita akan menemukan dinamika Muharram ini dalam berbagai aspeknya. Yang paling dahsyat tentu kaitannya peristiwa Asyura tadi, yang kemudian melahirkan firqah-firqah yang kemudian inhiraf dari Islam. Munculnya Syiah Rafidhah di satu sisi, munculnya orang-orang Haruriyah, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Nasibi di sisi yang lain. Tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah itu. Dan itulah bid'ah yang berbahaya di dalam umat dari masa itu. Jadi ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Rafidhah, yang karena peristiwa Asyura ini kemudian mereka melakukan bid'ah-bid'ah besar, memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain dengan meratap-ratap, dengan melukai dirinya, dengan menyakiti dirinya, dan dengan begitu mereka mengharapkan keridhaannya Husain, dan bagi mereka keridhaannya Husain lebih besar daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain ada orang-orang yang sangat membenci orang-orang Syiah Rafidhah ini, sehingga kemudian melahirkan tradisi sebaliknya, orang-orang Nasibi. Yang orang-orang Nasibi ini kemudian, atau Nawasib, pada tanggal 10 Muharram mereka berpesta, melakukan berbagai macam hal yang menggembirakan, menyenangkan, dan sama sekali tidak ada rasa duka cita di situ. Dua kelompok ini keliru. Dan kekeliruan mereka kemudian sampai pada level yang mukaffirah, kadang-kadang menjatuhkan ke dalam kekufuran. Demikian pula dalam sejarah, misalnya kalau peristiwa besar di Jawa itu terjadi pada tahun 1633 Masehi. Pada masa itu Raja Besar Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah sebuah negeri yang memakai dua kalender. Penduduk di pesisir yang telah menerima Islam terlebih dahulu dengan keislaman yang kuat menggunakan kalender Hijriyah. Sementara penduduk pedalaman yang belum lama menerima Islam dan belum siap meninggalkan tradisi-tradisi lama memakai kalender Saka. Kalender Saka selisih 78 tahun dengan kalender Masehi. Diasumsikan pada tahun 78 Masehi agama Hindu dari India masuk ke Jawa, yang kemudian dalam tradisi tutur disebut sebagai datangnya Aji Saka ke Pulau Jawa. Maka kemudian disebut sebagai kalender Saka. Tahun 1633 Masehi itu bertepatan dengan tahun 1555 Saka. Dan pada tahun itulah Sultan Agung menyatukan rakyatnya yang berbeda kalender ini menjadi satu dengan menetapkan apa yang disebut sebagai kalender Islam Sultan Agungan. Bagaimana caranya? Angka tahun Saka diteruskan supaya penduduk pedalaman tidak merasa dianaktirikan. Angka tahun Saka diteruskan, tetapi perhitungan tahun Saka yang berdasar matahari digeser menjadi perhitungan tahun Hijriyah yang berdasar bulan. Maka menjadilah kalender Jawa Sultan Agungan yang kemudian kita kenal sekarang. Kalender ini unik dan menarik. Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan pernah mengusulkan agar kalender Sultan Agung dijadikan kalender untuk negeri kita, Indonesia. Kenapa? Karena dengan data dari tahun 1950 sampai tahun 2000 diperbandingkan antara kalender hisab baik dari Muhammadiyah, dari Persis, dari berbagai negeri. Lalu
dibandingkan dengan hasil ru'yatul hilal, maka ternyata kalender yang paling konsisten, paling akurat mendekati kesesuaiannya dengan ru'yatul hilal adalah kalender Sultan Agung. Kalau hisab bisa beda sehari dengan ru'yat, Sultan Agung pas, bareng dengan hasil ru'yat, bareng dengan hasil ru'yat, bareng dengan hasil ru'yat, bareng dengan hasil ru'yat. Padahal kalender itu disusun di tahun 1633, tapi sampai hari ini kalender itu sangat akurat mendekati ru'yat. Ini contoh peristiwa dalam dinamika sejarah Islam dan dalam sejarah dakwah di negeri kita tercinta, adanya seorang raja yang berpikiran besar untuk menyatukan warganya yang berbeda kalender menjadi satu kalender, dan bahkan kalender yang disusunnya ternyata secara ilmu dan teknologi mendahului zamannya, karena terbukti banyak bersesuaian atau paling akurat terhadap ru'yatul hilal sampai hari ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang terjadi pada masa itu. Tentu datangnya penjajah kolonial menambah ruwet berbagai hal yang kemudian sudah ada. Misalnya, Kesultanan Mataram Islam itu dalam angger-angger agung, undang-undang utama seperti yang bisa didapati di naskah angger-angger agung Keraton Yogyakarta itu mendasarkan hukum negara pada 5 kitab fikih: Tuhfah, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, kemudian ditambah dengan Fathul Qarib, dan juga satu kitab lagi saya agak lupa judulnya, tajuknya. Tapi 5 kitab fikih madhab Syafi'i ini menjadi rujukan hukum angger-angger agung, undang-undang Kesultanan Mataram Islam sampai Kesultanan Yogyakarta. Jadi pengadilannya pun disebut Mahkamatul Kabirah atau Pengadilan Surambi, karena dilaksanakan di Serambi, masjid gede tiap-tiap keraton. Persoalannya ada satu trauma besar Belanda terhadap umat Islam dan orang Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830 adalah kisah yang sangat indah tentang persatuan ulama dan umara, persatuan antara para bangsawan, priai dengan para ulama, kiai dan santri, yang semua berada dalam satu barisan di bawah satu bendera yang disebut Pangeran Diponegoro dalam babatnya Perang Sabil amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawa. Perang Sabil untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Perang selama 5 tahun itu yang menyatukan kekuatan ulama santri dengan para priai bangsawan dan seluruh rakyat menelan biaya dari kerajaan Belanda senilai 20 juta gulden. Bapak Ibu bayangkan begini, 20 juta gulden itu seberapa besar? Pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya di Hindia Barat dan Hindia Timur, itu berarti termasuk Nusantara, Pulau Formosa, Sri Lanka, Afrika bagian selatan, Suriname, dan lain sebagainya itu. Pada tahun itu pendapatan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya itu per tahun 2 juta gulden. Artinya untuk melawan Diponegoro selama 5 tahun, Belanda menghabiskan pendapatan 10 tahun dari seluruh wilayah jajahan. Jumlah serdadu Belanda yang tewas selama perang 15.000, 8.000 serdadu Eropa, 7.000 serdadu Truppen. Jumlah ini bahkan lebih besar dari semua serdadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa. Selama 5 tahun berperang itu untuk menaklukkan Diponegoro,
maka Belanda mempergunakan sejak akhir tahun 1826 siasat yang disebut sebagai stelsel benteng. Stelsel benteng dilakukan dengan membangun benteng di semua daerah yang berhasil direbut oleh Belanda. Maka untuk menyekat-nyekat jalur logistik dan jalur gerilya di Ponorogo itu, selama kurun 1826 sampai 1829, Belanda membangun 280 benteng yang membentang di antara Banyumas sampai Nganjuk. 280 benteng untuk menyekat-nyekat supaya di Ponorogo kesulitan berkoordinasi dengan panglima-panglima bawahannya di daerah lain dan memutus jalur suplai logistiknya. Bangun 280 benteng itu lah. Bisa dibayangkan budgetnya. Maka Belanda bangkrut dan kebangkrutan Belanda diikuti dengan kemerdekaan Belgia. Maka kata Profesor Peter Carey, negara Belgia itu merdekanya berutang budi kepada Pangeran Diponegoro. Karena kalau Diponegoro tidak membangkrutkan Belanda, Belgia tidak akan bisa melepaskan diri dari kerajaan Belanda. Maka perang Diponegoro ini trauma besarnya Belanda. Sehingga pada tahun 1831, hanya 1 tahun sesudah perang Diponegoro berakhir, ditandatanganilah perjanjian Klaten antara Belanda, Perdana Menteri Keraton Surakarta Sosrodiningrat II, dan Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta Danurejo IV. Apa klausulnya? Salah satu yang paling penting, penghapusan Mahkamatul Kabirah dan Pengadilan Surambi, sehingga semua yang menjadi kasus di tengah masyarakat dirujukkan kepada hukum kolonial. Selain memangkas wilayah Kesultanan dan Kasunanan. Jadi semula wilayah Kesultanan dan Kasunanan itu membentang dari Banyumas sampai ke Malang. Sejak perjanjian Klaten 1831 dipangkas sehingga wilayah Kesultanan Yogyakarta ya tinggal provinsi DIY sekarang, wilayah Kasunanan Surakarta tinggal Boyolali, Sukoharjo, Kota Surakarta, Sragen, Klaten. Sementara Kasunanan tinggal Wonogiri, Karanganyar. Yang pernah menjadi daerah istimewa Surakarta tapi kemudian dihapus. Dan konsekuensi dari perjanjian Klaten adalah dibentuknya Institut de Javanese Talte Surakarta yang misinya adalah untuk memisahkan identitas kejawaan dengan identitas keislaman. Lembaga ini menyebarkan propaganda kepada orang Jawa, kalau kamu Jawa, kamu itu tidak akan bisa jadi Islam. Dan kalau kamu Islam, kamu itu sudah bukan Jawa. Apa tujuan propaganda ini? Mencegah munculnya Diponegoro baru. Karena kalau sampai ada Diponegoro kedua berikutnya bisa pimpin perang selevel Diponegoro, bangkrutnya nggak ketulungan lagi. Hancurnya nggak akan tertolong lagi. Ini mengerikan, maka dicegah dengan apa yang disebut sebagai Institut de Javanese Talte Surakarta dengan menulis propaganda-propaganda, menyebarkan di tengah masyarakat. Puncaknya di tahun 1880 mereka menerbitkan 3 karya. Babat Kediri, Serat Darmo Gandul, Suluk Gatholoco. Isi ketiga kitab ini senada. Seakan-akan kitab ini ditulis pada masa lalu, tapi isinya ngolok-olok para wali. Menjelek-jelekkan dakwah Islam. Dan tadi berintikan yang namanya kamu Islam berarti sudah bukan Jawa. Kamu Jawa gak akan bisa jadi Islam. Karena kalau kamu Jawa tetap harus ada animisme, dinamisme, harus ada Hindunya, harus ada Buddhanya.
Jadi meskipun statusku disebut sudah syahadat beragama Islam, tapi Islammu Islam Jawa. Islam Jawa itu Islam sinkretis, nyampur aduk berbagai ajaran. Itu propaganda kitab-kitab. Maka sejak itu lanskap Jawa berubah. Keraton-keraton berubah. Menjadi sesuatu yang kita kenal hari ini. Kejawen, ini, itu, macam-macam. Dengan alat-alat yang sebenarnya ada, kemudian dipropagandakan menjadi syiar-syiar budaya untuk menjauhkan dari Islam. Termasuk mungkin yang penjelasan contohkan tadi. Jadi konstruknya adalah budaya kolonial. Maka dalam banyak hal kita ini harus mendekonstruksi pemahaman sejarah kita. Contoh, Kartini melawan tradisi Jawa, memingat perempuan nggak boleh punya pendidikan, nggak boleh pinter, begini. Keliru. 1 abad sebelum Kartini ada banyak wanita perkasa di Jawa. Ada Ratu Ageng Tegalrejo, nenek buyut yang mendidik di Ponegoro. Tangkas naik kuda 9 tahun mendampingi suaminya jihad melawan VOC. Sangat jitu memanah, jitu menembak, hebat memainkan tombak, pandai menggunakan pedang, mengalahkan banyak laki-laki. Ratu Ageng Tegalrejo pandai bertani, pandai membaca dan menulis, menghatamkan Quran tiap 3-10 hari. Ratu Ageng Tegalrejo menginisiasi penulisan kitab yang disebut sebagai Serat Menak Amir Hamzah. Sejarah, kisah, dan romansa Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi SAW. Yang Serat Menak Amir Hamzah ini di British Library karena dirampas oleh Raffles pada tahun 1812 dan menjadi koleksi British Library, menjadi koleksi paling tebal dari luar Inggris. Tebalnya 3040 halaman. Mana ada sekarang penulis perempuan nulis 3040 halaman? Ada Raden Ayu Yudokusumo di Ngawi, pemimpin perang di Ponegoro. Ada Raden Ayu Serang atau Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, memimpin jihad melawan Belanda. Ketika tahun 1810, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, gubernurnya Napoleon Bonaparte untuk Jawa. Jadi dia Belanda tapi mewakili Prancis di Jawa. Mengunjungi keraton Yogyakarta. Dia syok lihat wanita Jawa naik kuda, nulis mushaf Quran, membaca ini, membaca itu. Baik di keraton Mangkunegaran maupun di keraton Yogyakarta sama, perempuan-perempuannya semuanya terpelajar. Dia syok karena di Eropa perempuan itu dapur sumur kasur. Di Eropa yang alamnya sudah revolusi Prancis sekalipun, itu perempuannya dapur sumur kasur. Sementara wanita Jawa gagah perkasa. Dan pada tahun 1812 ketika Raffles menginvasi keraton Yogyakarta, satu-satunya perwira Inggris yang tewas di dalam keraton adalah yang ditikam oleh seorang perempuan. Itu tidak terbayang bagi para pejabat Eropa di Jawa. Maka sejak 1831 kolonial juga menerapkan budaya kolonialnya dalam soal perempuan di Jawa, yang dipingit, yang disembunyikan, yang dilarang sekolah, yang nggak boleh baca tulis, yang urusannya dapur sumur kasur. Itu konstruksi kolonial. Yang dilawan Kartini itu tradisi kolonial, bukan tradisi Jawa. Jawa punya Ratu Kalinyamat yang disebut oleh Portugis di Malaka sebagai Mawar Laut Utara, Rainha de Japora, yang mengirimkan 2 kali armada menggempur Portugis, yang satu berkekuatan 150 kapal, yang kedua berkekuatan 200 kapal. Jawa mengenal Ratu Mas Balitar Permaisuri Susuhunan Pakubuwono II yang menulis Serat Yusuf
menulis serat usul biyah, menulis serat cari pemenang. Banyak sekali. Dijawab, perempuan tidak seperti yang dibayangkan orang ketika membaca kisah Kartini, sama sekali. Itu konstruk budaya kolonial. Jadi pokoknya kalau ada tradisi nggak beres itu, hampir yakin pakai qaf, sebagian besar adalah konstruk penjajahan, konstruk kolonial. Demikian.